Shalom, apa kabar sahabat YJK? Kita ketemu lagi dalam YJK streaming pada kesempatan hari ini. Dan kita akan bicara soal apa makna Paskah yang sebenarnya, ya. Dan serba-serbi tentang Paskah, ya. Kita akan coba bicara soal Paskah hari ini, ya, karena berkaitan sebentar lagi kita merayakan Paskah, ya, di bulan April, ya. Dan sahabat YJK, kalau bicara soal Paskah pasti sesuatu yang sangat berarti, ya. Dan kita seringkali mendengar tentang Paskah, namun apa sih sebenarnya arti Paskah yang sebenarnya? Paskah bermakna kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani ketika Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaannya di kayu salib, ya. Dan Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, ya. Perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan atau Minggu Kebangkitan, ya. Nah, bersama kita pada hari ini sudah hadir di hari ini saya bersama narasumber Ibu Bella Ayu Pertiwi. Beliau adalah National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Selamat siang Bu Bella. Selamat siang Pak Kris. Karena kita hari ini siang, ya. Maaf kalau mungkin rekamannya memang hari ini dilakukan pada siang hari, ya. Dan Bapak Pariama sendiri, beliau adalah program ministry dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry, sekaligus manajer dari YJK Bookstore. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Oke, puji Tuhan. Baik, sahabat YJK, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan atau komentar? Silakan saja. Ada sesuatu yang mungkin ingin sharing tentang arti Paskah sebenarnya apa sih, ya? Kita akan ngobrol soal Paskah, ya. Dan Bu Bella yang sempat juga tinggal di USA, kita mau tahu juga nanti, ya, sejauh mana pengalaman beliau merayakan Paskah di sana. Nah, Bu Bella, kalau bisa cerita Bu pengalaman merayakan Paskah di USA. Kalau di Amerika Pak, kita gereja-gereja Indonesia yang di sana memang spesifik, ya. Kalau sudah Paskah itu mereka mempersiapkan jauh-jauh hari. Lalu di gereja ibadah, pasti ibadah Paskah itu dimulai dari Good Friday, ya, kemudian masuk ke hari Sabtu, biasanya Easter Vigil. Ya, Easter Vigilnya itu biasanya sekitar jam di atas jam 6 sore, ya. Seharusnya sih Easter Vigil itu di atas jam 12 malam, ya, 9 malam. Tapi banyak gereja-gereja sudah di atas jam 6 tuh sudah merayakan Easter Vigil, ya. Jadi pagi-pagi benar kan sebenarnya, ya, di apa namanya? Itu menurut gereja Lutheran atau? Iya, gereja Lutheran, ya. Tapi kalau perayaan secara umumnya, celebrationnya itu biasanya di gereja setelah ibadah Paskah, lalu kita ada perayaan bersama anak-anak sekolah minggu, ya. Biasanya dilibatkan dengan Easter Bunny, egg decoration, egg hunting, ya. Jadi perayaan Paskah itu selalu dihubungkan dengan bunny, rabbit, ya, kelinci, ya, atau sama telur, ya, di apa namanya di Amerika, ya. Itu budaya yang dibawa dari bangsa Jerman di abad ke-18 apa, ya. Mereka membawa dari Jerman membawa budaya bunny sama egg itu karena berkaitan dengan fertility, kesuburan. Jadi dengan kesuburan itu dikaitkan dengan kebangkitan Yesus, ya, kebangkitan Yesus. Jadi natural relatednya itu apa, ya, kayak apa namanya, kalau sesuatu yang dan itu permulaan spring juga, ya. Jadi ketika spring itu semua bunga-bunga musim semi, ya? Iya, spring Pak. Jadi semua bunga-bunga berwarna-warni, ya. Berwarna-warni, tumbuh dengan bagus, ya. Jadi warna-warna yang mendominasi dari seluruh mall, toko-toko di mana-mana itu
warna-warna yang cerah-cerah ya. Jadi seperti hari ini juga saya berwarna kuning ya, merayakan Paskah juga ya. Jadi selalu dengan warna-warna iya apa-apa. Jadi warna-warna yang cerah ya. Jadi menggambarkan kegembiraan karena kebangkitan Yesus ya. Kalau zaman dulu itu Passover itu bangsa Yahudi keluar dari perbudakan di Mesir ya. Banyak sekarang orang bilang Happy Passover. Biasanya bangsa Yahudi ya, keluar dari perbudakan di Mesir ya, bangsa yang perjanjian lama kan. Terus sekarang Easter itu kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi perayaannya itu dengan gembira, dengan semangat Paskah ya. Jadi di situ warna-warna yang ceria dan menggambarkan juga kesuburan ya. Jadi dengan warna-warna yang ceria tumbuh seluruh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan tumbuh kembali ya. Jadi kebangkitan, sesuatu yang bangkit, resurrection ya, sesuatu yang bangkit tumbuh hidup lagi ya. Jadi kalau Passover itu kalau orang Yahudi bilang mengingat kembali kematian Tuhan ya. Kematian Tuhan itu diingat kembali, Happy Passover orang Yahudi itu ya. Jadi mengingat kembali kematian Tuhan. Tetapi kalau Easter merayakan kebangkitan Tuhan. Jadi kita celebrate, harusnya kita bergembira karena itu adalah tanda iman Kristen. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus sia-sialah iman kita ya. Jadi sebagai orang Kristen kita harus sukacita ya. He is risen indeed ya. Dia bangkit itu suatu hal yang luar biasa. Iya. Berarti kalau dibandingkan dengan Natal dengan Paskah, ini hampir sama ya, kalau di sana dirayakan secara meriah ya. Iya, betul Pak. Itu merupakan kalau Paskah biasanya correlation tuh berhubungannya dengan anak-anak ya. Dengan anak-anak itu udah luar biasa gembira karena mereka berhubungan dengan candy, toys ya. Kalau sudah Paskah itu banyak banget toko-toko menjual permen-permen, coklat ya. Terus abis itu warna-warna yang cerah ceria ya. Jadi itu mendominasi seluruh pertokoan, mall dan sebagainya ya. Tidak kalah meriah dengan Natal. Wah, saya bisa bayangkan. Iya. Cukup meriah sekali. Iya, Pak. Ya, Bu, ya. Dan bahkan di New York itu dirayakan namanya Parade Paskah, Easter Parade di New York. Jadi coba bisa di Google kalian nanti di rumah, Easter Parade itu di New York itu mereka berkostum, berpakaian itu menggambarkan spring ya, menggambarkan bagaimana orang gembira musim spring datang itu dengan berpakaian contohnya ya, topinya itu banyak tumbuh-tumbuhannya yang berwarna-warni, terus dengan berpakaian bani atau dengan telur itu kan lambang fertility, kesuburan ya. Jadi mulai benih baru ya. Jadi di situ setelah musim dingin ini terakhir musim dingin Maret ya, dinginnya luar biasa Pak di luar negeri itu, di Amerika ya khususnya, sampai salju yang menutupi seluruh wilayah dan seolah-olah tidak ada kehidupan karena dingin, beku dan orang jarang mau keluar ya. Nah ketika spring itu orang udah mulai berani keluar, pakai baju udah nggak terlalu dingin, tidak perlu berlapis-lapis dan pakai baju yang mulai warna-warna color yang cerah dan mulai agak tipis gitu ya. Kalau biasanya 3 lapis 4 lapis, ketika musim spring itu mau menandai Paskah, mereka udah mulai pakai baju-baju yang dress yang warna-warni gitu. Sudah mulai bisa pakai yang semi summer ya, tapi belum summer ya. Kalau summer tuh benar-benar panas sekali gitu. Iya. Baik. Dan kalau dibandingkan di Indonesia, Pak Par mungkin ya, sebenarnya arti Paskah sebenarnya itu apa sih, Pak Par? Kalau kita dengar penjelasan Bu Bella kan, kalau di luar negeri itu ya, khususnya Amerika gitu ya, orang gegap gempita merayakan Paskah ini sama seperti Natal gitu ya, dengan meriah, dengan berbagai pernak-pernik, kebiasaan yang menurut kita orang Indonesia berbeda. Kalau di Amerika tadi disebutkan ada simbol-simbol kelinci, kalau kita kan hanya telur aja kan ya. Kelinci sesuatu yang nggak mungkin, bukan nggak mungkin, maksudnya tidak dihidupkan di kebiasaan Paskah di Indonesia ya.
Pak Ariama sendiri, Paskah itu sebenarnya arti sebenarnya apa sih Pak? Ya, sebenarnya sebelum kita masuk ke Paskah sebenarnya kita mengenal ada beberapa hari besar. Sebenarnya yang buat saya itu hari-hari besar itu adalah maknanya sama pentingnya sebenarnya gitu. Seperti kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan one day kedatangannya. Buat saya itu adalah hari-hari yang penting yang sebenarnya kita harus melihat itu adalah semua penting, semua maknanya adalah ya semua adalah hal yang sangat penting gitu. Tetapi memang khususnya di Indonesia gitu, perayaan yang paling meriah itu adalah selalu di Natal. Nah, gereja-gereja mengeluarkan semua potensi dan energinya itu dikuras pada saat perayaan Natal gitu. Dan khususnya di Jumat Agung dan kenaikan itu, kebangkitan itu seringkali hanya ala kadarnya saja gitu, hanya biasa saja gitu. Nah, kalau saya secara pribadi melihat bahwa kita harus melihat perayaan-perayaan atau hari-hari besar ini adalah sama pentingnya gitu. Bahkan kalau kita merujuk kepada firman Tuhan seperti sudah disinggung juga sama Ibu Bella tadi, bahwa sebenarnya kalau kita merujuk kepada firman Tuhan dikatakan bahwa boleh ada kelahiran, boleh ada kematian, tetapi kalau nggak ada kebangkitan maka sia-sia semua. Yang pertama itu adalah Paskah dalam Perjanjian Lama dan Paskah dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau Paskah dalam Perjanjian Lama itu adalah peringatan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu berbicara tentang Paskah itu bicara tentang suatu kebebasan gitu, dari atau kelepasan dari perbudakan bangsa Mesir selama 400 tahun lebih gitu. Nah, makna kebebasan itu ditandai dengan Paskah. Itu hari di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan gitu. Nah, kalau Paskah dalam Perjanjian Baru itu adalah hari di mana kita kenal sebagai kebangkitan Yesus dari kematian. 3 hari setelah dia mati, dia bangkit dari kematian, menunjukkan satu kemenangan yang luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita tarik kepada kesimpulannya, Paskah itu berbicara tentang satu kebebasan atau kemenangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya gitu. Kalau bangsa Israel ditandai Paskah itu dengan kebebasan mereka dari perbudakan, maka seharusnya kita juga memaknai Paskah dalam Perjanjian Baru sekarang ini adalah kebebasan kita dari perbudakan dosa, kebebasan kita, kemenangan kita dari dosa-dosa kita, karena Yesus telah menanggung di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit, menunjukkan bahwa dia menang atas maut. Nah, itu harusnya makna Paskah gitu. Tapi kebiasaan-kebiasaan atau budaya masing-masing negara berbeda ya. Kalau tadi kan ada simbol-simbol kelinci, telur, sementara kalau di Indonesia sendiri kelinci mungkin bukan sesuatu hewan yang itu sebenarnya itu atau budaya yang campuran yang baru masuk yang mempengaruhi negara itu kali ya. Betul. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada bagaimana tata cara setiap masyarakat kelompok tertentu merayakan Paskah, itu lebih kepada budaya masing-masing sebenarnya, bagaimana cara mereka gitu. Seperti kalau kita lebih mengedepankan batik ya kan, kalau luar negeri mungkin dengan adat, pakaian adatnya itu segala macam, lebih kolaborasi itu aja sih sebenarnya kalau saya lihat. Karena kalau kita merujuk kepada firman Tuhan di dalam Paskah itu sama sekali tidak ada identiknya dengan telur dan kelinci gitu kan. Sama sekali. Kita mau periksa Alkitab, mau Paskah perjanjian lama dan Paskah perjanjian baru itu tidak identik dengan dua hal itu, mau telur ataupun mau kelinci gitu. Bahkan yang Paskah perjanjian lama itu kan identik dengan korban anak domba ya kan. Nah, itu yang identik ya kan, dengan darah ya kan.
Nah, itu identik dengan Paskah dalam Perjanjian Lama gitu kan. Nah, makanya itu lebih kepada bagaimana cara setiap kelompok atau masyarakat tertentu itu membuat perayaan berdasarkan budaya mereka gitu. Nah, kalau mungkin telur itu memang menjadi sesuatu budaya yang akhirnya diadopsi oleh banyak negara, terutama juga Indonesia gitu. Dan menurut yang saya pahami sebenarnya juga telur itu adalah sebenarnya Paskah diadopsi dari adat istiadat orang Yahudi, orang Israel gitu. Jadi mereka merayakan Paskah itu ditandai dengan telur yang didekor segala macam gitu. Kalau kita tarik kenapa harus telur gitu, mereka mengatakan bahwa telur itu adalah berbicara tentang kehidupan. Itu tadi juga Ibu Bella sudah sempat singgung soal itu gitu. Tapi kalau kita tarik itu asal muasalnya itu sebenarnya itu berdasarkan budayanya pada waktu itu gitu. Nah, jadi kalau memang kita masyarakat Indonesia bisa membuat suatu perayaan Paskah dengan mengedepankan juga budaya kita gitu juga bagus gitu. Yang penting makna Paskah itu kita harus mengerti bahwa itu berbicara tentang satu kebebasan kita, kemenangan kita dari perbuatan dosa. Oke, mungkin makanya diambil telur mungkin yang pas untuk Indonesia ya, atau bagaimana ya? Kalau budaya telur itu memang hampir seluruh dunia kayaknya. Ya. Setiap negara itu akhirnya atau melambangkan kelahiran baru atau gimana? Lebih kepada memaknai bahwa telur itu kan sekalipun kelihatan bulat ya kan biasa gitu kan, tetapi di dalam itu kan kehidupan. Ada satu kehidupan di dalamnya gitu. Jadi kebangkitan dan awal dari kehidupan, ya. Gitu. Kan tadi Tuhan Yesus mati. Dikaitkan sama semi tadi, ya musim semi itu kan. Ya, spring, semua ya, bertumbuh, ya gitu kan. Warna-warni yang cerah, ya. Jadi awal kehidupan dengan telur kan semuanya berasal dari telur. Kadang-kadang orang tanya telur sama ayam dulu. Tapi telur itu yang awal muasal semuanya. Bahkan hidup kita juga manusia itu kan dari telur ya. Oke, sahabat YJK silakan saja Anda bisa bertanya langsung atau sharing atau punya pengalaman unik saat Paskah, silakan saja ya. Berikan pertanyaan Anda di sosial media kita di Instagram The Jangkars atau di Facebook kita di fanpage Facebook Yayasan Jangkar Kehidupan LHMI atau Lutheran Hour Ministry Indonesia ya. Langsung saja di sana pertanyaannya, silakan saja ya. Dan kita masih bicara soal arti atau makna Paskah ya. Karena sebentar lagi kita merayakan Paskah ya. Dan jangan lupa bahwa rencananya untuk minggu depan kita juga akan ada satu talkshow lagi yang pasti menarik masih seputar Paskah ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, Bu Bella, kalau dilihat dari ibadah Paskah dibandingkan dengan ibadah lain untuk gereja Lutheran sendiri yang Ibu kunjungi ya di sana, itu pastinya berbeda-beda ya. Iya Pak. Dan untuk Lutheran sendiri, jadi kalau saat Paskah ini berbeda dengan ibadah biasanya harian atau mingguan. Oh beda Pak. Easter Vigil itu dirayakan dengan membacakan semua kisah-kisah sebelum kematian Tuhan itu sampai akhir Yesus mati dan Yesus bangkit ya. Jadi itu bahkan pada saat di gereja pun salib Yesus itu ditutup pakai kain. Ya. Jadi belum warna khusus tutupnya ditutup biasanya kain putih ya, kain putih. Jadi belum ada simbol kehidupan ya. Jadi memang semua kayak sedih ya, berduka kan. Jadi kita kan memulai dari Ash Wednesday ya, dari Rabu Abu, kemudian Lent season 40 hari, kemudian masuk ke minggu-minggu Holy Week sebelum Paskah ya, dari Good Friday, Holy Saturday, and then Easter Vigil ya, Easter Day. Jadi
itu membaca semua kisah-kisah Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit, lalu ada prosesi dibuka lagi salibnya dan kemudian selesai. Jadi tidak ada firman Tuhan pada saat Easter Vigil itu, biasanya hanya membacakan kisah-kisah Yesus. Mungkin sedikit pastornya menjelaskan mengenai Paskah itu sendiri pada saat di akhir dari pembacaan firman Tuhan itu. Dan kemudian yang paling diingat Pak, di budaya Lutheran itu selalu menganggap ketika bangsa Israel itu ya, bangsa Yahudi dan pemimpin-pemimpinnya itu kan bebas dari perbudakan di Mesir itu, kita mengingat dengan leavened bread and wine ya. Jadi tubuh dan darah Kristus ya. Tubuh dan darah Kristus itu kalau di Lutheran itu selalu menganggap itu inilah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Jadi kita tidak menyimbolkan atau melambangkan ya. Itu yang memang dipegang teguh dengan Lutheran. Jadi ketika kita konsekrasi dari pastor dan kita makan itu, kita makan tubuh dan darah Yesus ya. Tetapi biasanya denominasi gereja lain merayakannya hari Paskah. Tetapi ketika kita justru pada saat Easter Vigil itu kita tidak makan dan minum anggur itu ya, setelah seminggu kemudian. Jadi setiap minggu kita menerima perjamuan. Tetapi justru pada saat Good Friday kemudian Easter Vigil itu kita tidak ada Holy Communion. Iya, justru tidak ada Holy Communion. Makanya kadang-kadang gereja-gereja lain justru minum anggur dan makan roti ya, pada saat Paskah itu. Ya. Dan kalau di Indonesia memang berbeda-beda ya Pak ya, karena gereja di Indonesia cukup banyak dengan berbagai denominasi gitu ya. Betul. Oke, tetapi tetap satu makna ya Pak ya. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal maknanya pun mungkin makna secara garis besarnya sama, bahwa semua gereja itu menyadari bahwa Paskah itu adalah bicara tentang pengampunan dosa gitu, dan kebangkitan Yesus dari maut gitu. Tetapi kalau tata cara di dalam bergereja, ibadah, mungkin seperti Bu Bila tadi bilang beda-beda. Ada yang memang menganggap perjamuan itu sebagai simbol, tetapi ada yang memang yang menganggap sebagai real gitu, real tubuh dan darah Yesus. Itu kembali kepada doktrin gereja masing-masing. Dan memang kita sebagai lembaga yayasan kita tidak masuk ke ranah sana, sekalipun kita adalah backgroundnya adalah LCMS ya kan, Lutheran gitu, tapi kita tidak intervensi doktrin gereja yang ada di Indonesia ini gitu. Silahkan berpatokan kepada doktrin masing-masing gitu. Tapi ya Lutheran tetap akan berpatokan bahwa perjamuan itu adalah real tubuh dan darah Yesus. Bu, kalau kebiasaan dari keluarga-keluarga sendiri merayakan Paskah di USA sendiri itu unik juga ya mungkin Bu. Ada hal kebiasaan di setiap keluarga USA sendiri selain telur-telur yang ada, mungkin setiap keluarga menyediakan telur di rumah. Iya, biasanya dari gereja mereka disiapin kan Pak, telur-telur dibagikan ke jemaat ya. Tetapi di samping itu juga biasa ada Easter Feast ya. Easter Feast itu kayak celebration dari Easter, dengan satu keluarga makan makanan perjamuan gitu di rumah. Nah biasanya mereka ada, kalau Thanksgiving itu kan kalkun ya, kalau di sana biasanya lamb ya. Lamb itu kayak daging domba, tapi enggak lamb juga, biasanya sapi bisa apa. Jadi mereka ada perayaan Paskah dengan makan perjamuan bersama gitu, satu keluarga ya. Pulang gereja? Ya, pulang gereja. Jadi ada banyak kayak cake, pie, cookies ya. Biasanya sesuatu yang seperti lebaran Bu. Iya, jadi sesuatu yang manis ya. Biasanya sesuatu yang manis, yang berwarna-warni ya, kayak coklat, kayak pie ya. Sesuatu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya kan.
campuran gitu ya. Jadi segala macam bentuk dicampur di dalam Paskah itu. Ya. Baik. Oke. Sahabat YJK, silakan saja Anda bisa bertanya langsung, bisa melalui sosial media kita ya. Dan bisa juga langsung bertanya langsung di grup kami ya, di WA ya. Langsung saja saya akan coba bacakan WA dari grup YJK atau Yayasan Jangkar Kehidupan. WA-nya di 0853 1056 8008 ya. 0853 1056 8008 atau di 0813 3332 1636 ya. 0813 3332 1636 ya. Atau di sosial media kita di fanpage Facebook dari Yayasan Jangkar Kehidupan dan juga di Instagram di Jangkar. Silakan pertanyaan, sharing atau juga pengalaman sahabat YJK merayakan Paskah ya. Oke. Saya soalnya di sini nggak ada di grupnya ya, jadi saya coba ya, mungkin sudah ada. Oke. Mengapa? Oke, ini dari Steven. Mengapa Yesus disalib? Tidak bisakah dengan cara yang lain? Wow. Kenapa Yesus harus disalib, Pak? Iya, pertanyaannya. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, kenapa Yesus harus disalib? Tidak adakah metode yang lain ya kan? Cara yang lain gitu. Nah, sebenarnya ini memang menjadi diskusi yang menarik sebenarnya kalau kita masuk ke ranah sedikit agak menyinggung soal teologianya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebelum kita masuk ke kenapa Yesus harus disalib kan, mungkin pertanyaannya kenapa Yesus harus mati ya kan? Kenapa Yesus mati? Kalau kenapa Yesus harus mati, maka kita semua pasti memahami bahwa kematian Yesus itu adalah sebagai penebusan atas dosa-dosa kita gitu. Nah, kenapa harus Yesus yang melakukannya? Karena memang sejak kejatuhan manusia atau Adam dan Hawa ke dalam dosa gitu, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Dan desain awal dari Tuhan itu manusia itu tidak jatuh dalam dosa gitu. Nah, makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada cara lain manusia itu untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, makanya banyak muncul sekali agama-agama, banyak muncul penyembahan-penyembahan. Tujuannya adalah untuk ketemu Tuhan, untuk mencapai Tuhan, untuk menggapai Tuhan. Tetapi semua usaha manusia itu sia-sia. Gitu. Makanya sekalipun ada satu suku yang sangat pedalaman sekali gitu, sangat pedalaman sekali, tetapi pasti akan ada objek penyembahannya. Gitu. Nah, pertanyaan mungkin kenapa? Karena mereka tidak akan mengenal agama, gitu kan? Karena memang kesadaran manusia itu sadar bahwa mereka harus menyembah Tuhan. Tapi karena dia tidak tahu firman, maka dijadikanlah objek-objek yang lain jadi bahan penyembahannya gitu. Karena memang pada prinsipnya dalam diri manusia itu ada satu roh yang memang kebutuhannya itu hanya Tuhan yang bisa menjawab kebutuhannya itu gitu. Karena manusia itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan, manusia terus berusaha mencari berbagai macam metode dengan agama, dengan kepercayaan, dengan keyakinan untuk bisa ketemu Tuhan. Tetapi semua usaha itu sia-sia, kata firman Tuhan. Nah, makanya Tuhan melihat itu. Maka kalau Tuhan datang dengan wujud ilahinya datang ke dunia ini, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa ketemu dengan Tuhan. Karena pada saat Musa ketemu dengan Tuhan,
maka Musa sendiri pun harus menutup mukanya gitu, karena kalau dia melihat Tuhan, Musa pun pasti akan meninggal dunia. Makanya caranya bagaimana? Ketika manusia berdosa, maka Tuhan sendiri yang datang lewat putranya yang tunggal gitu, untuk menyelesaikan dosa manusia itu gitu. Makanya dikatakan bahwa untuk menyelamatkan manusia itu tidak bisa datang dari diri kita, harus datang dari Tuhan gitu. Makanya Tuhan yang dari sorga mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita gitu. Maka pertanyaannya, mengapa harus disalib gitu? Karena gini, firman Tuhan kalau kita lihat dalam Yesaya itu kan, Yesaya pasal 53, bahwa satu hukuman yang paling hina pada zaman dulu itu adalah orang yang disalib. Gitu. Makanya kalau kita melihat keberdosaan manusia, kira-kira hukuman apa yang paling cocok untuk manusia? Maka hukuman yang paling hina sekalipun itulah yang pantas untuk kita sebagai manusia karena keberdosaan kita gitu. Kalau sekarang kan hukuman di penjara atau hukuman mati gitu kan, tembak mati. Kalau zaman dulu kan orang yang paling hina, orang paling melakukan dosa itu, maka hukumannya pun adalah yang paling hina. Dan begitulah hitamnya dosa manusia gitu. Maka Yesus harus menggantikan kita untuk menanggung hukuman yang paling hina di muka bumi pada waktu itu, yaitu dengan cara mati disalibkan. Karena itulah satu penghukuman atau kepada orang yang paling berdosa, yaitu mati disalib. Mati disalib. Makanya kiri dan kanannya itu kan penjahat. Ya, atau memang seseorang yang melakukan satu kejahatan yang pantas untuk disalibkan. Baik, Stephen mungkin sudah terjawab ya dari penjelasan Pak Pariamal sendiri, dan yang lainnya kita masih tunggu melalui sosial media Yayasan Jangkar Kehidupan, baik di Instagram maupun di Facebook. Kalau di Instagram The Jangkar, kalau di Facebook Yayasan Jangkar Kehidupan LHMI ya. Silakan saja ya. Dan Pak Par, ini menarik juga Pak Par, kalau kita cermati mengenai perayaan Paskah sendiri ya. Itu kenapa sih ya perayaan Paskah itu selalu berubah-ubah, tidak seperti Natal tanggal 25 gitu ya. Pastinya selalu berubah-ubah dan jatuh pasti hari Minggu gitu ya Paskahnya ya. Itu kenapa ya Pak? Nah, karena memang Paskah itu sendiri pun dihitung berdasarkan bulan juga. Sama seperti saudara kita, Lebaran itu juga kan dihitung berdasarkan peredaran bulan. Nah, makanya kalau pertanyaannya kenapa berarti harus melalui sidang juga atau? Iya, makanya itu keputusan itu waktu itu sudah diputuskan oleh sidang yang kita kenal dengan Nicea. Bapak-bapak gereja kita berkumpul, ada beberapa hal yang disepakati pada waktu disepakati seperti tentang Tritunggal, walaupun tidak ada secara letterlek tertulis di dalam Alkitab tentang Tri dan Tunggal itu, tetapi kita gereja memahami bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal, tiga tapi satu. Nah, itu kan diputuskan di konferensi Nicea itu. Sama seperti waktu Paskah itu sendiri gitu kan. Nah, kalau pertanyaan Bapak kenapa mesti jatuh di hari Minggu, karena kan memang Alkitab dengan jelas mengatakan kebangkitan Yesus itu adalah pada hari Minggu, Pak. Gitu. Makanya nggak mau ya tarik 3 hari ke belakang ya hari Jumat. Gitu. Nah, hari Jumat 3 hari kemudian ya hari Minggu. Makanya kenapa harus hari Minggu ya, karena memang jelas Alkitab mengatakan hari Minggu. Baik, jadi itu sudah jelaskan kenapa berubah-ubah ya, tidak ditetapkan. Kalau Natal itu kan tanggal 25 Desember, ya itu akan terus berlangsung. Sementara kalau Paskah memang antara Maret, April gitu ya. Sudah pasti itu di atas tanggal 21 Maret.
Oh, sudah tanggal pasti 21. di atas tanggal 21 Maret. Oke. Karena setelah tanggal 21 itu bulan purnama sudah bergerak gitu. Oh, dari peredaran bulan. Iya, Oke. dilihat juga dari sana. Baik, silakan saja, saya masih tunggu pertanyaan dan sharingnya di sosial media Yayasan Jangkar Kehidupan atau di Instagram The Jangkars. Dan kita juga perlu informasikan banyak buku-buku ya yang berkaitan tentang Yesus yang bisa sahabat YJK dapatkan di YJK Bookstore. Karena sebentar lagi kita akan closing ya. Saya ada beberapa buku-buku yang menarik yang bisa sahabat YJK beli di YJK Bookstore ya, Ibu ya. Ya. Ini ada mengenai cerita Alkitab untuk anak-anak nih, bagus ya. Ada di dalamnya ada mengenai kebangkitan Ya, dan ini, kematian. ini bagus juga nih tentang Yesus ya untuk anak-anak. Sahabat YJK bisa dapatkan buku ini ya di YJK Bookstore. Kemudian juga ada cerita-cerita komik tentang Yesus ya. Kali ini komik manga ya bentuknya. Ini menarik juga untuk Mengenai Mesias. remaja nih dengan ilustrasi gambar yang menarik yang bisa YJK sahabat YJK beli di YJK Bookstore. Kemudian ada tentang ini nih apa namanya ditulis oleh pendeta Dr. S.M. Siahaan, Pengharapan Mesias dalam Perjanjian Lama. Ya, ini satu buku yang bisa menjadi buku bacaan buat sahabat YJK ya, bagus ya. Kemudian dan juga masih ada beberapa buku-buku anak-anak yang bisa sahabat YJK dan keluarga bisa beli ya. Ini bisa diberikan kepada putra-putri Anda, buku-buku cerita apa namanya, cerita dalam bentuk buku kecil ini ya, buku saku ya. Yesus naik ke surga. Nah, Jesus ascend to heaven ya. Ya, heaven. Ya, Yesus ascend to heaven. Tahukah kamu siapa itu Yesus? Ini cerita tentang Yesus juga yang bisa sahabat YJK berikan untuk putra-putri Anda ya. Dan juga tentang juru selamat yang berkuasa ya. Ini masih cerita Yesus ya, yang terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan satu buku cerita yang menarik juga, cerita untuk anak-anak, Perjamuan Terakhir ya. Ini juga menarik untuk bercerita tentang di mana saat Yesus akan meninggalkan ke-12 rasulnya lewat perjamuan terakhir ya. Ini masih berkaitan dengan Paskah juga nih ya. Bisa sahabat YJK ceritakan ke putra-putri Anda di rumah. Dapatkan saja buku-buku ini hanya di YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta. Dan YJK Bookstore juga ada di Tokopedia. Jadi melalui online, sahabat YJK bisa beli melalui Tokopedia. Dan juga jangan lupa juga kita sudah ada Alkitab TB2 ya, terjemahan baru ini yang bisa sahabat YJK dapatkan di YJK Bookstore. Selain itu juga YJK Bookstore menyediakan alat-alat ibadah ya, seperti anggur perjamuan dan juga hosti yang bisa sahabat YJK beli di sini. Juga ada buku landasan iman Kristen ya, silakan saja untuk Anda berikan kepada orang-orang terkasih Anda. YJK Bookstore ada di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta ya. Oke, dan jangan lupa juga YJK Bookstore juga ada di Tokopedia. Buat Anda yang juga ingin memesan di melalui WA bisa Bu? Bisa Pak. Ya, melalui WA ya. Jadi kalau sahabat YJK ingin membeli atau ingin mengetahui buku apa saja yang tadi sudah dipromosikan, Anda bisa bertanya langsung melalui WA YJK Bookstore di 0813
33321636 ya. Sekali lagi di 0813 3332 1636 ya. Oke. Dan sepertinya ada pesan-pesan Bu, mungkin bagaimana kita harus memaknai Paskah. Ya. Sahabat YJK, ketika kita merayakan Paskah, kita harus kembali mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, supaya genaplah yang difirmankan ya, di mana Yesus bangkit ya. Jadi Yesus menang dari kuasa maut ya. He is risen indeed ya. Jadi itu yang harus kita ingat, bahwasanya ketika Tuhan Yesus bangkit, maka tidak sia-sialah iman kita ya. Yesus membuktikan Dia berkuasa atas maut. Dia memenangkan kita atas segala kuasa dosa, kuasa maut yang mengikat kita, dan Yesus menang. Yesus bangkit dari semua kuasa dosa dan kuasa maut ya. Jadi harus kita ingat selalu, Yesus bangkit, Yesus menang dari kuasa maut. Ya. Ya. Papa mungkin mau menambahkan? Ya, salah satu ekspresi Paskah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pertama kita mengingat pengorbanan Yesus dan kemenangan kita atas semua kutuk dan dosa. Yang kedua yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai memaknai Paskah itu adalah untuk kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan ekspresinya adalah biarlah bentuk-bentuk kasih itu kita tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya. Baik. Ya, sahabat YJK, demikianlah perbincangan kita seputar makna Paskah menurut umat Kristiani ya. Dan terima kasih Bu Bella. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Pariama. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan bisa memberkati Anda sekeluarga. Kita jumpa lagi di talkshow berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Sampai jumpa. Shalom. 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 Tuhan Yesus memberkati.